Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswaku yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Hanifin yang insya Allah akan istiqomah mendampingi kalian belajar daring, sehingga kalian walaupun pada musim pandemi atau kondisi yang tidak baik ini, kalian tetap bisa belajar di rumah. Oke, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang EVI, kemudian pengertian aktuator, sensor, dan ECU. Oke, EVI tersendiri adalah kepanjangan dari electronic fuel injection, di mana sistem pada mobil maupun motor pada zaman sekarang sudah menggunakan EVI semua. Karena EVI dibanding mesin konvensional itu lebih efisien dibandingkan dari mesin konvensional. Karena apa? Dilihat dari pemakaian bahan bakar, efisiensi usaha yang dihasilkan itu lebih baik EVI dibanding konvensional. EVI tersendiri terdapat 3 komponen utama yang bekerja saling berhubungan. Komponen tersebut adalah yang pertama sensor, yang kedua aktuator, yang ketiga adalah ECU. Yang pertama, aktuator tersendiri adalah alat untuk mendeteksi suatu besaran fisis berupa mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia. Sensor juga dapat didefinisikan sebagai alat yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, dari energi cahaya, energi suhu, suara, dan yang lainnya. Yang kedua, aktuator. Aktuator adalah sebuah komponen atau peralatan mekanis yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengontrol sistem yang diinginkan. Yang tiga terakhir adalah ECU. ECU ini sebagai pengontrol atau satu contoh semacam otak manusia yang bisa mengendalikan tangan, kaki, dan lain sebagainya. ECU tersendiri kepanjangan dari Electronic Control Unit. Ya, Electronic Control Unit. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat letak sensor dan saya jelaskan tentang fungsi sensornya atau bisa dilihat ke unitnya langsung. Mari. Oke, ini kita menggunakan unit Avanza ya. Avanza 13. Mari kita lihat letak sensornya. Yang pertama adalah oksigen sensor yang berfungsi untuk mengontrol emisi gas buang yang keluar melalui intake manifold pada saat mesin hidup. Yang kedua adalah IATS, Intake Air Temperature Sensor, berfungsi untuk mengukur suhu udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Biasanya sensor ini terletak berdekatan dengan filter udara. Yang ketiga adalah MAF, Mass Airflow Sensor, yang berfungsi untuk menghitung massa jenis udara yang akan masuk ke dalam intake manifold melalui aliran udara yang masuk dari filter udara ke intake manifold. Yang keempat adalah MAPS atau Manifold Air Pressure Sensor, yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara di dalam intake manifold atau kevakuman intake manifold. Sensor ini akan menggantikan vakum advancer pada sistem pengapian seperti di sistem pengapian konvensional. Yang kelima adalah TPS yang letaknya di throttle body. TPS tersendiri kepanjangan dari Throttle Position Sensor. Fungsinya mengukur sudut buka katup gas atau skep. Nantinya data ini akan digunakan untuk menentukan banyaknya bahan bakar yang akan diinjeksikan ke mesin, mengatur atau mendeteksi besarnya bukaan katup atau skep semacam ini. Nah, ini sudutnya akan dideteksi oleh TPS.
Yang keenam adalah CKPS, Crankshaft Position Sensor, berfungsi untuk mengetahui kecepatan mesin atau RPM mesin. Sensor ini terletak di bagian blok mesin. CKPS memanfaatkan perpotongan gigi crankshaft untuk mengetahui kecepatan mesin. Nantinya data dari CKPS akan digunakan untuk menentukan beberapa sistem seperti sistem pengapian dan sistem pengisian. Yang ketujuh adalah CKPS atau Camshaft Position Sensor. Sensor ini pada dasarnya sama dengan CKPS, namun CKPS pada camshaft dan terletak di head cylinder. Fungsi utama sensor ini adalah untuk mengetahui posisi top pada salah satu silinder. Posisi top adalah kondisi di mana piston di salah satu silindernya berada pada posisi akhir kompresi dan akan melakukan proses usaha. Nantinya data ini berguna untuk menentukan timing dasar sistem pengapian. Yang kedelapan adalah knock sensor. Knock sensor berfungsi mendeteksi ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan atau knocking terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna. Hasilnya akan menimbulkan suara ketukan di dinding silinder mesin. Knock sensor menggunakan bahan piezoelektrik yang akan mengeluarkan tegangan saat mendeteksi getaran. Tegangan tersebut dikirim ke kontrol modul untuk memperbaiki sistem pengapian. Sensor ini terletak di bagian blok mesin dan beberapa mesin ada pula yang menggunakan dua buah knock sensor. Yang pertama adalah di sini. Yang kedua adalah di sini. Ini knock sensor. Yang kedua di sini ya, di bawah intake manifold. Ini knock sensor. Yang kesembilan adalah ini WTS. Ini berada di saluran cooling system. WTS kepanjangan dari Water Temperature Sensor atau ECT, Engine Coolant Temperature Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin. Sinyal dari WTS akan digunakan untuk menghidupkan cooling fan. Cooling fan yang ini, cooling fan, kipas radiator untuk mendinginkan radiator. Biasanya dalam sebuah mesin terdapat dua buah WTS. Pertama terletak di sebelum radiator yang berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin dari mesin. Sensor yang kedua terletak setelah radiator, berfungsi untuk mengoreksi pendinginan dari radiator. Selanjutnya kita akan melihat dan menjelaskan tentang aktuator. Salah satu aktuator di mesin yang pertama adalah ini ISC, Idle Speed Control. Jadi ini komponen yang terkenai perintah dari ECU ya. Ini berfungsi untuk mengatur ke RPM atau putaran rendah mesin pada saat stasioner. Ini fungsinya ISC, Idle Speed Control. Kemudian yang kedua adalah koil. Koil di sini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai yang besarnya 12 volt menjadi 20.000 kV. Kemudian akan dipercikkan atau disalurkan oleh busi yang akan memercikkan bunga api di ruang bakar. Yang ketiga, aktuator yang ketiga adalah pompa bahan bakar yang berfungsi untuk memompa bahan bakar menuju ke saluran bahan bakar atau menuju ke injektor. Yang keempat adalah injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Oke, itu tadi penjelasan tentang EV beserta komponen EV dan letak sensor dan juga aktuator. Tolong dipelajari, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan satu lagi, demi kemajuan channel saya, jangan lupa like. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga share ke teman-teman sekitar. Oke, terima kasih dari saya, cukup sekian. Apabila belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.